Puji Tuhan, haleluya, kita bertemu kembali di dalam Renungan 79 ini. Dan hari ini saya dipercayakan lagi untuk membawakan firman Tuhan, dan biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendeklarasikan terlebih dahulu salam revival kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, dan saya menjadi berkat. Biarlah deklarasi ini bisa kita hidupi dan kita bisa laksanakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan hari ini ayat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan ada di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dan judul renungan hari ini adalah ketakutan yang suci. Takut akan Tuhan membuat orang itu semakin suci. Suci di sini berarti terhindar dari segala kejahatan dan dosa. Kata takut di dalam Ibrani adalah yara, yang bisa memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah takut dan gentar. Di sini seperti orang yang takut ketika berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Ada di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-29. Kemudian pengertian yang kedua adalah hormat disertai kekaguman. Seperti rasa takut kepada raja yang sangat baik dan bijaksana. Di dalam 1 Raja-Raja ayat pasal 3 ayat yang ke-28. Dan pengertian yang ketiga di sana disebutkan takut di dalam arti kasih dan hormat. Seperti takut dari anak kepada orang tua yang mengasihinya. Nah, di sini takut akan Tuhan itu memiliki unsur takut, hormat, kagum, dan mengasihi. Hal ini membuat umat Tuhan takut untuk berbuat dosa, suka melakukan kehendak Tuhan, serta mengasihi dan memuliakan Tuhan. Takut akan Tuhan juga menjadi dasar hikmat bijaksana yang kita dapatkan. Nah, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan saat ini adalah yang pertama, takut akan Tuhan itu membuat orang percaya rindu mengenal yang Maha Kudus. Seperti yang dituliskan di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di dalam pengenalan akan Tuhan, kita mendapatkan pengertian untuk menjalani kehidupan kita. Dan juga Allah adalah kudus, sehingga umatnya pun harus hidup dalam kekudusan. Seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari adalah takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13 bagian yang A. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan dan akan mengandalkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang telah mengampuni setiap kesalahannya. Kemudian di dalam Amsal 16 ayat yang ke-6, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kita akan membenci kepada kesombongan. Kita juga akan membenci kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Seperti yang dituliskan di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13 bagian yang B. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan itu berakal budi yang baik. Seperti tertulis di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan itu rindu menerima didikan dari Tuhan dan mau melakukannya.
Tidak seperti orang bodoh yang menghina setiap hikmat dan didikan, seperti yang ditulis di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, serta terwujud dalam setiap perbuatan kita. Kemudian yang terakhir, kita dapat belajar bahwa takut akan Tuhan membuat orang beriman tidak takut kepada manusia dan ancamannya. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ketika kita diperhadapkan dalam pilihan yang sulit, kita tidak akan sulit untuk memilihnya, karena kita akan lebih memilih untuk taat kepada Allah. Seperti yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Di sana diceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang sedang berbicara di depan banyak orang, mereka berbicara tentang Yesus. Kemudian tiba-tiba imam dan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki itu marah kepada mereka. Kemudian menangkap Petrus dan Yohanes ketika dalam persidangan. Mereka tidak takut, Petrus dan Yohanes tidak takut untuk tetap menyatakan kebenaran tentang Yesus. Nah, hal ini membuat kita bisa lebih objektif, kritis, dan berani tampil beda. Firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa biarlah kita selalu takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan membuat kita semakin melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang suci. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kepada Bapak Ibu yang rindu menyampaikan setiap kesaksiannya, menceritakan pemulihan dari masalah keluarga, atau ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan yang ada boleh menegur kami, mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh lebih lagi takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan kami bisa melakukan semua yang benar di hadapan-Mu. Kami boleh lebih lagi berkenan kepada Tuhan dan kami boleh melakukan semuanya yang suci. Dan saat ini Tuhan kami berdoa kiranya jemaat GPDI El Shaddai Magelang tidak lupa untuk berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.